Jumpa pemirsa Berau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Berau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Kepala Dinas Kominfo Berau beserta sekretaris dan seluruh kepala bidang mengikuti rapat koordinasi nasional Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo Pusat melalui telekonferensi Zoom Meeting. Rakornas ini mengangkat tema sinergitas pusat dan daerah dalam penyelenggara urusan Kominfo, statistik, dan persandian. Kepala Dinas Kominfo Berau Susila Harjaka beserta sekretaris dan seluruh kepala bidang mengikuti jalannya rapat koordinasi nasional Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo Pusat melalui video konferensi Zoom Meeting. Rakornas ini mengangkat tema sinergitas pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan Kominfo, statistik, dan persandian. Ada beberapa isu penting yang disampaikan pada Rakornas ini untuk urusan komunikasi dan informatika. Di antaranya adalah penguatan koordinasi antar kelompok informasi masyarakat dan petugas informasi publik. Kemudian, sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk semua konten informasi yang harus sampai ke masyarakat. Dalam urusan statistik disampaikan, perlu adanya penguatan kelembagaan, pembentukan forum data, dan penguatan regulasi urusan statistik di daerah, serta OPD dapat melakukan survei sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dengan metodologi mengacu pada BPS, serta tidak terjadi duplikasi yang sudah ada. Kemudian, daerah dapat melaksanakan program atau kegiatan yang dilakukan sebagai dukungan terhadap RPJMN 2020-2024 sesuai kebutuhan dan spesifikasi daerah serta kemampuan APBD. Rakornas tersebut menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Insinyur Muhammad Hodori, Direktur Tata Kelola Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Salamata Sembiring, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas, Dr. Insinyur Slamet Sudarsono, Direktur Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Muhammad Ari Nugraha, serta Direktur Proteksi Pemerintah, Badan Cyber dan Sandi Negara, Dwi Kardono. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Ghazali, mengikuti web seminar tentang kesiapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di ruang telekonferensi Diskominfo Berau. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Muhammad Ghazali mengikuti web seminar atau webinar tentang kesiapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di ruang telekonferensi Diskominfo Berau, Rabu siang. Webinar tersebut diikuti serentak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota se-Indonesia. Webinar yang digagas Kementerian Dalam Negeri ini merupakan series ketiga yang bertemakan kesiapan Pilkada Serentak tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu yang berkenan dengan kesiapan Pilkada dan mengingat masa pandemi coronavirus belum selesai di tanah air. Sekda Berau Muhammad Ghazali mengungkapkan, webinar ini untuk mempertegas pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang. Karena memang ada kekosongan kepala daerah sekitar 200 lebih di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat melalui Depdikbud, KPU pusat dan lainnya untuk memantapkan bahwa pelaksanaan pemilu kada pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian yang kedua, kepada KPU dan penyelenggara pendamping-pendamping lainnya untuk menyesuaikan adanya anggaran terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan seperti alat pelindung dan kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, untuk penyelenggara dan pemerintah daerah untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk antisipasi nanti pada saat pelaksanaan pilkada agar tetap mengedepankan protokol kesehatan
sehingga pada saat itu tidak terjadi kerumunan massa dan diatur waktunya sehingga masyarakat bisa mengatur diri dengan sosialisasi itu untuk menjaga jangan sampai tertular dengan COVID-19. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Kepala Dinas Kominfo, Dr. Andes Susila Harjaka, di ruang kerjanya didampingi beberapa staf Diskominfo mengikuti rapat konsolidasi serentak 2020 dengan instansi terkait di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengatakan pemerintah daerah siap bersinergi melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2020. Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada saat itu melakukan rapat konsolidasi pelaksanaan sosialisasi Pilkada serentak 2020 dengan instansi terkait di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting. Menyatakan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tidak bisa ditunda. Hal tersebut untuk menghindari kekosongan pimpinan pejabat di daerah. Meski begitu, Bahtiar memastikan Pilkada serentak akan menggunakan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada, sekitar seminggu yang akan datang guna mencegah penyebaran infeksi COVID-19. Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan kondisi dan menciptakan tatanan normal baru yang produktif dan juga aman bagi masyarakat. Mencontohkan protokol kesehatan di setiap tahapan, misalnya pelantikan panitia pemungutan suara yang dilakukan dengan protokol kesehatan, pendaftaran pasangan calon, lanjutnya disepakati untuk dilakukan penyesuaian seperti menggunakan perwakilan dengan metode-metode tertentu. Ia mengatakan, KPU dan Kemendagri juga memperhatikan bagaimana protokol kesehatan saat pengumuman pasangan calon serta tahapan-tahapan pilkada seterusnya. Bahtiar mengungkapkan, keterlibatan gugus tugas daerah atau penyelenggara pilkada di daerah-daerah dibutuhkan untuk mempertajam protokol kesehatan. Dikatakan juga keputusan melanjutkan tahapan Pilkada 2020 diambil setelah berkonsultasi dengan seluruh unsur, bukan hanya oleh Kemendagri bersama DPR dan KPU, tetapi juga bersama gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan para pakar yang terkait, mengingat negara harus melanjutkan kehidupan kebangsaannya, termasuk kehidupan politik. Selain itu, Kemendagri juga akan melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk memberikan semangat serta apresiasi terhadap inovasi Pemda yang telah bekerja keras dalam menghadapi wabah COVID-19. Dinas Kominfo salah satunya, ya, untuk membantu mulai dari mensosialisasikan pelaksanaan pilkada, kemudian juga menyampaikan proses pelaksanaan, kemudian sampai menyampaikan pula kepada publik sampai pada pengumuman hasil pemilihan. Itu bisa lewat media cetak maupun media sosial. Yang utama kami mengharapkan dari peran serta masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, gunakan hak pilih Bapak Ibu. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilih Anda. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Semangat dan dukungan kepada tim medis melawan pandemi COVID-19 terus bergulir. Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo memberikan penghargaan serta apresiasi kepada tenaga medis yang telah bertugas menangani pasien COVID-19 sampai dengan benar-benar sembuh. Semangat dan dukungan kepada tim medis melawan pandemi virus COVID-19 terus bergulir. Salah satunya dilakukan Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo. Di tengah upaya tim medis berjuang melawan COVID-19 di Bumi Batiwakal, Haji Agus Tantomo memberikan apresiasi dan juga penghargaan terhadap tenaga medis yang telah bertugas menangani pasien positif COVID-19 hingga dinyatakan benar-benar sembuh. Haji Agus Tantomo juga menilai para petugas medis ini telah melakukan tugas mulia dalam penanganan penyebaran virus corona di Kabupaten Berau. Sebab menurutnya tidak semua orang berani melakukan tindakan itu karena potensi tertular virus yang mematikan ini. Ya, mereka ini kan berjuang terus
berbulan-bulan pasien diisolasi, mereka juga ikut diisolasi. Ini tetap harus kita jaga semangatnya. Nah, hari ini bentuk saya menjaga semangat itu ya saya buatkan baju, ada ucapan terima kasih dari saya secara pribadi. Jadi itu saja sebenarnya, hanya lebih dalam rangka mereka tetap bisa menjaga semangat mereka. Para tenaga medis yang dianggap berjasa dalam penanganan pasien positif COVID-19 di Berau ini, yakni tenaga medis yang selama ini bertugas di RSUD Abdul Rifai, yang tidak mengenal waktu memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien dengan penuh harapan para pasien sembuh dan juga dapat melakukan aktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Helena Inaboleng, salah seorang perawat, mengucapkan terima kasihnya kepada Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo karena merasa mendapatkan perhatian. Sebab dengan kehadiran orang nomor 2 di Kabupaten Berau ini dinilai sebagai support kepada tim medis yang selama ini berjuang mempertaruhkan waktu, tenaga, dan juga nyawa demi kesembuhan pasien COVID-19. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.